Selamat datang kembali di channel The Fikar Movie. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita sebuah series dari Cinemax yang cukup populer berjudul Warrior. Dan ini adalah episode kedua dari series Warrior. Di episode sebelumnya kita sudah melihat kedatangan Asyam ke San Francisco hingga ia bertemu dengan adiknya yang sudah lama dicari-cari, serta kebergabungannya dengan geng Hopway yang dikomandoi oleh Father Chun. So, yang penasaran dengan seluruh alur ceritanya, tonton alur cerita filmnya sampai tuntas tanpa titik koma dan stay tune terus. Beberapa orang dari Tong Longzi tampak seperti sedang menyuap seorang polisi yang sedang berjaga di dermaga pelabuhan untuk pengambilan pasokan opium mereka dari China yang diimpor. Ternyata sebelumnya Mei Ling, istri Longzi, sudah ada kesepakatan kerjasama dengan pemerintahan sekaligus melanggar perjanjian damai dengan Hopway. Serve my purposes or yours. I'm well aware. Di sana ternyata anak buah Longzi sudah diintai oleh Yong Jun, Asyam, dan satu orang kepercayaan Father Jun. We were getting along so well. And I'm thinking, Mereka akan membunuh anak buah Longzi, namun Asyam hanya bertugas untuk mengamati saja, karena ini adalah penyergapan perdananya. Yong Jun dan orang kepercayaan Father Jun kemudian beraksi dan menghabisi si kurirnya Longzi dan membakar semua opium Longzi. Yong Jun pun berkata ini bukan pencurian dan bukan perampokan. Komitmennya begitu tinggi terhadap Hopway. Scene berpindah, tampak Mei Ling sedang enak-enak bareng tangan kanannya Longzi yaitu Liong. Ternyata Mei Ling menggunakan keistimewaannya dengan benar. Pertama, dia menjadi istri Longzi. Kedua, ia juga menggarap ladang dari tangan kanannya. Benar-benar ular berkepala tiga. Secara diam-diam dia juga sudah menjalin kerjasama dengan asisten wali kota San Francisco yaitu Mr. Buckley. Di lain sisi, Officer Lee tampak sudah siap untuk bertugas dan pergi ke rumah Officer Bill menjemputnya karena disuruh Pak Kapolsek. Di sana ia juga berkenalan dengan istrinya Bill dan anak-anaknya. Ahtoy tampak sedang mengobrol dengan salah seorang gadisnya yaitu Li Juan. Ternyata Li Juan adalah orang yang menginformasikan ke Longzi bahwa ada orang yang cari Xiao Jing di tempatnya kemarin malam. Ahtoy pun membereskannya. Ternyata Ahtoy juga sangat kejam orangnya. Dia juga patriot sejati yang membela orang-orang yang sebangsa dengannya. Bahkan dua orang kulit putih yang terbunuh malam kemarin dengan pedang adalah ulahnya. Mereka adalah bulik yang kepergok membunuh orang Cina di malam hari oleh Officer Lee. Mereka dibunuh karena mereka terdakwa yang akan dibebaskan hakim karena sogokan Mr. Larry kepada Officer Bill. Pagi hari, Officer Bill menemukan dua mayat orang kulit putih, yakni Davis dan Morgan. Officer Lee tampak adalah polisi yang bersih dari praktik suap dan benar-benar yakin bekerja. Bahkan ia diomelin Officer Bill karena dia tampak memperhatikan dengan seksama bagaimana mayat itu dibunuh. Lalu Officer Bill pergi bertemu dengan Mr. Larry. Larry mengatakan Bill harus mengembalikan uang suap yang diberikan kepadanya karena Davis dan Morgan sudah tak bisa disidang lagi karena telah mati. Bill mengatakan dia sudah nggak pegang uang itu lagi, dia kalah berjudi. Ternyata Bill adalah polisi yang candu judi. Kemudian Officer Lee datang memotong pembicaraan mereka karena mereka harus pergi ke dermaga. Di sana ada mayat orang Cina yang harus mereka lihat dan selidiki. Di lain sisi, Asyam dan Yong Jun sedang mengutip uang keamanan dari sebuah toko. Kebetulan istri wali kota juga dari toko tersebut dan menjatuhkan sarung tangannya di sana. Asyam berinisiatif mengembalikannya dan menghilang dari pandangan Yong Jun. Officer Bill dan Officer Lee tiba di TKP mayat orang Cina anak buah Longzi. Bill hanya mengatakan jika di depan mayat orang Cina kita hanya petugas kebersihan dan bukan polisi.
karena hal ini lazim terjadi di antara para gangster Cina. Lalu mayat anak buah Long Zi dibawa pulang ke markas. Long Zi hanya memperhatikan dari jauh terhadap nasib anak buahnya. Dia berbincang dengan Mei Ling karena kematian anak buahnya adalah buah dari pelanggaran perjanjian Mei Ling dengan Hop Wei. Mei Ling sangat berambisi untuk masuk ke pasar opium dan mengalahkan Hop Wei. Terlepas dari tokoh si Pak Tua tadi, istri wali kota pergi ke pasar bersama pembantunya yang merupakan orang Cina. Di sana mereka berdua tampak diganggu preman pasar. Kemudian Asyam datang dan berniat membantu mereka. Lalu datang polisi dan menangkap Asyam serta dia dituduh berbuat onar. Dia juga akan dijadikan kambing hitam atas kematian 2 orang bulik tadi pagi. Istri wali kota ini bernama Penny Black. Dia membela Asyam mati-matian agar dia tak ditangkap atas tuduhan pemukulan 2 orang warga sipil yang mengganggunya. Namun Sersan Bill O'Hara tak mau menggubrisnya dan tetap membawa Asyam ke Kapolsek setempat. Penny Black pun melihat sarung tangannya yang akan dikembalikan Asyam kepadanya jatuh di jalan. Dia pun semakin kasihan kepada Asyam melihat niat tulusnya. Father John sedang berceramah kepada anggotanya tentang eksistensi warga Cina di San Francisco. Tiba-tiba Xiao datang dan menginformasikan bahwa Asyam ditangkap polisi karena bertarung dengan bulik. Karena bertarung dengan bulik di jalanan, Asyam pun dianggap bodoh oleh Father John dan dia tak mau menebusnya di penjara seperti permintaan Yong Jun. Di kantor Kapolsek, Asyam sedang dimintai keterangannya, namun dia bungkam 1000 bahasa. Dia tak berucap sepatah kata pun dan seolah-olah dia tak paham bahasa Inggris. Lalu dia dijebloskan ke penjara dan diberi nama John Chinaman. Penny Black datang ke kantor suaminya dan mengadu semuanya bahwa Sersan Bill menangkap orang Cina yang salah yang telah menolongnya dari preman pasar. Namun suaminya enggan menolongnya. Sepertinya wali kota, pejabat lainnya, polisi serta hakim berkonspirasi untuk mengusir dan menindas orang Cina di San Francisco. Sedikit informasi bahwa Penny Black menikahi wali kota karena terpaksa desakan ayahnya yang seorang kontraktor. Ayahnya menginginkan proyek yang besar dari wali kota untuk pembangunan San Francisco. Kemudian Penny Black pergi menjenguk Asyam ke Kapolsek. Di sana ia mengungkap segala penyesalan karenanya lah Asyam dijebloskan ke penjara. Bahkan Asyam dituduh sebagai kambing hitam atas kematian 2 orang kulit putih, katanya. Awalnya dia pikir meski apapun yang dikatakannya, Asyam tak akan mengerti bahasanya. Kemudian Asyam menjawab dengan bahasa Inggris logat Amerikanya, "Aku bukan pembunuh." Penny Black pun terkejut dan bercerita panjang lebar hingga Asyam sepertinya telah menyerah pada takdirnya menjadi kambing hitam mereka. Sebagai bonus, ini adalah Xiao lagi enak-enakin si Entong di rumah makannya Atoy. Setelah itu Atoy berbincang dengan Xiao tentang Asyam. Sepertinya Atoy si pemilik rumah bordir menaruh hati pada Asyam. Dia meminta Xiao untuk mengurus pembebasan bersyaratnya Asyam. Namun Xiao bilang kalau soal menghajar si kulit putih dan dituduh atas pembunuhan ganda, dia takkan bisa menolongnya. Tengah malam Leong datang bersama Xiao. Ternyata Xiao ini penuh dengan misteri. Dia orang bebas tak berpihak namun bekerja dengan siapa saja. Baik polisi, Hop Wei maupun Long Zi, dia tetap menghasilkan uang. Leong menemui opsir yang menjaga dermaga pelabuhan malam kemarin, menyelidiki kematian anak buahnya, namun dia tak mendapat jawaban yang diinginkan dan membunuh opsir itu.
Bersambung ke episode selanjutnya.